Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua sobat teman Yantos RW Backpacker Channel. Kembali pada hari ini sebagaimana yang telah saya janjikan sebelumnya di pembacaan puisi, bahwa pada puisi kali ini saya akan membacakan puisi yang dikirim oleh teman kita, sobat kita yang juga hobinya backpacker, yaitu Ibu Erni Tati. Nah, puisi yang dikirimkan ini sama aja ya, sudah cukup lama dikirimkan ke grup Facebook saya, Yantos RW Puitis Community. Nah, puisi yang dikirim oleh Ibu Erni Tati ini, di sini diberi catatan bahwa ternyata puisi ini dibuat oleh si bungsu ya, anaknya yang bungsu ya, yang bernama Adinda Alfebrian. Jadi puisi yang dikirimkan oleh Ibu Erni Tati ini berasal dari anaknya yang bungsu yang bernama Adinda Alfebrian, si bungsu katanya ya. Judul puisinya Kehilanganmu. Baik, saya akan coba membacakan puisi yang dikirimkan oleh Ibu Erni Tati ini, dan juga untuk yang telah membuat puisi ini ya, lirik-liriknya ya, kata-kata puisi ini dari Adinda Alfebrian. Mudah-mudahan saya bisa membawakannya dengan lebih baik. Kalau tidak pun ya semoga bisa dinikmati saja. Puisi Kehilanganmu, karya Adinda Alfebrian, dikirim oleh Ibu Erni Tati. Kehilanganmu. Tersenyumlah saat kau mengingatku, karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu, karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu, karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yang tersisa lagi untukku selain kenangan-kenangan yang indah bersamamu. Mata indah yang dengannya aku bisa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku, kini semuanya terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa kehidupanmu. Hati, cinta, dan kerinduanku adalah milikmu. Cintamu takkan pernah membebaskanku. Bagaimana mungkin aku terbang mencari cinta yang lain saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku hingga akhir hayatku, dan setelah kematian, hingga tangan Tuhan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yang tengah menghidupkan sinar redupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah bisa menemukan cinta yang lain selain cintamu, karena mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti bagai pecahan logam, mengekalkan kesunyianku, kesedihanku, kesendirianku. Kini aku kehilangan.
Baik, bagaimana teman-teman, sobat Lantas RW Backpacker Channel? Ya, puisi yang dikirimkan oleh teman kita, sobat kita, Ibu Ernitati, ya seorang backpacker juga ya. Ya, seorang backpacker itu biasanya hatinya lembut ya, jadi memang suka berpuisi. Tapi kali ini dia mengirimkan karya dari anandanya kali ya, yang bernama Adinda Alfebrian si bungsu. Ya, bagus sekali puisi ini. Namun tadi waktu membacakannya sepertinya saya belum maksimal karena mungkin penjiwaannya masih kurang dan juga masih banyak gangguan-gangguan ya dari pen-pen saya yang selalu aja ada yang WA, ada yang nelpon ya. Saya lagi rekaman seperti ini ya. Tidak apa-apa, saya akan coba bacakan lagi karena ini puisi sangat bagus sekali menurut saya ya. Ya, saya usahakan nanti supaya lebih penjiwaannya masuk ke dalam jiwa saya karena saya mulai bisa memahami apa yang dirasa oleh Adinda Alfebrian ini ya, si bungsi ini kehilangan seseorang ya. Nanti kita bahas kehilangan siapakah gerangan ini ya. Kehilangan apakah kehilangan dalam artian selama-lamanya atau kehilangan dalam artian kehilangan kontak atau ya mungkin putus hubungan barangkali ya. Tapi itu tentu Adinda Alfebrian yang si bungsu ini yang mengetahui. Kita coba memasuki dalam rasa sebagaimana yang dia rasakan. Baik, kembali saya bacakan sekali lagi. Saya bawakan ya, bukan bacakan ya. Kiriman dari puisi kiriman dari Ibu Ernitati, yang mana puisi ini adalah karya dari si bungsunya ya, bernama Adinda Alfebrian dengan judul Kehilangan. Kehilanganmu. Tersenyumlah saat kau mengingatku, karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu, karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu, karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yang tersisa lagi untukku selain kenangan-kenangan yang indah bersamamu. Mata indah yang datangnya, aku bisa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku, kini semuanya terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa kehidupanmu. Hati, cinta, dan kerinduanku adalah milikmu. Cintamu takkan pernah membebaskanku. Bagaimana mungkin aku terbang mencari cinta yang lain saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku hingga akhir hayatku dan setelah kematian, hingga tangan Tuhan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yang tengah menghidupkan sinar redupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah bisa menemukan cinta yang lain selain cintamu, karena mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti
bagai pecahan logam mengkekalkan kesunyianku, kesedihanku, kesendirianku. Kini aku kehilangan. Baik, bagaimana teman-teman dan sobat Yantos RW Backpacker Channel, terutama kepada sobat kita Ibu Ernitati yang sudah mengirimkan puisinya, walaupun puisi ini karya dari si bungsunya ya, Adinda Alfebrian, dengan judul Kehilanganmu. Terima kasih, puisinya sangat bagus sekali. Jika kedengaran kurang bagus mungkin karena saya yang membawakannya. Saya bukan ahlinya, tapi hanya ya hobi, suka, dan semuanya berjalan secara otodidak ya, tanpa ya ada keahlian khusus. Mudah-mudahan teman-teman sobat Yantos RW semua terhibur ya. Channel ini menjadi hiburan yang menyenangkan ya, sesuai dengan motonya Yantos RW Backpacker Channel. Dan saya sedikit akan mengulas puisi ini. Namun sebelumnya, kepada semua teman-teman, sobat-sobat Yantos RW Backpacker Channel yang sama-sama hobi, berminat, ya suka dengan puisi, apakah suka membuat puisi atau suka mendengarkan puisi saja, ya kita bisa bergabung di channel ini ya. Dan alangkah baiknya teman-teman juga, sobat-sobat semua, bisa mengorek-ngorek ya, mencoret-coret ya kertas-kertas putihnya di rumah bila ada sesuatu yang ya di dalam jiwanya bergejolak, apakah itu suatu kegundahan, kerisauan, kegelisahan, atau dalam suasana kebahagiaan yang sangat besar sekali ya, tentu karena situasi, perasaan jiwa itu karena apa yang dialami. Nah, itu bisa ditorehkan di dalam selembar kertas putih, ungkapan-ungkapan yang ada di dalam hati, relung hati yang paling dalam. Jadilah dia sebuah karya puisi yang sangat bagus sekali apabila puisi itu memang keluar dari hati sang penulis. Ya, sekurang-kurangnya kegundahan, kegalauan, ya keresahan akibat banyaknya problema yang dihadapi masing-masing kita yang tentu orang lain tidak mengetahuinya, bisa tertuang di dalam sebuah karya puisi yang bagus. Dan saya sangat senang sekali kalau teman-teman sobat-sobat mencurahkan curhatnya itu kepada sebuah puisi ya. Bukan curhat di medsos atau curhat kemana-mana sehingga orang mengetahui permasalahan kita itu. Ya, kadang-kadang orang namanya ya, kalau mengetahui persoalan kita sering ya mungkin disebar atau bagaimana ya. Tapi kalau dalam puisi ya, orang bisa saja merasakan apa yang kita rasakan, dan kita bisa melepaskan apa yang terasa di hati kita. Baik ya, karya puisi dengan judul Kehilanganmu ini yang dibuat oleh si bungsu Adinda Alfebrian dan dikirim oleh Ibu Ernitati. Kalau saya melihat bait demi bait dari puisi ini, ya ini sebuah ungkapan bahwa ada kesetiaan sebenarnya di sini dari Adinda Alfebrian ya, terhadap seseorang, tentu sosoknya wanita yang sangat dicintai, yang sangat terukir di dalam hati, yang tidak bisa sebenarnya tergantikan oleh yang lain. Tapi yang namanya perjalanan kehidupan, tentu bisa saja sepanjang ini jalan kehidupan kita, kemudian juga yang Maha Kuasa juga punya takdir atas segalanya. Entah apa yang terjadi dalam perjalanan ya dua sosok insan manusia yang saling mencinta ini, barangkali ya mungkin kesalahpahaman ya, atau ada gangguan-gangguan ya yang menyebabkan keduanya tidak bisa lagi seperti
seperti semula keindahan, kebahagiaan dirasakan bersama. Oleh karena itu, sepertinya di dalam hati Adinda Alfebrian itu masih terukir nama seseorang itu ya. Tapi ya karena keadaan, karena takdir ya, jarak memisahkan mereka. Hati pun sudah terasa jauh. Namun sosok seseorang yang dicinta itu tidak pernah lepas dari hati Adinda Alfebrian, masih bersemayam di hatinya. Karena keindahan matanya, senyumnya, kenangan bersamanya. Ya kalau begini tentu ada sesuatu yang sudah tidak ada kecocokan yang tidak bisa disatukan ya. Walaupun sepertinya kalau hati masih ada, masih berbicara, tentu masih bisa disatukan, masih bisa diupayakan. Ya, kita tidak bisa mengingkari hati nurani kita terlalu jauh, namun kita juga tidak bisa memaksakan keadaan dan takdir. Yang penting kita tetap menjaga hubungan silaturahmi kita, apalagi terhadap orang yang pernah kita sayangi. Janganlah ada benci dan dendam di antara dua insan yang masih menyayangi sebenarnya, tapi karena keadaan dan takdir harus terpisah. Ya, itu nasihat dari saya kepada Adinda Alfebrian, dan Ibu Ernitati juga bisa memberikan kesejukan ya kepada Adinda Alfebrian. Ya bagaimanapun kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk mendapatkan orang yang terbaik, orang yang kita cintai, tapi takdir adalah Tuhan yang menentukan. Demikian, dan untuk selanjutnya saya akan membacakan lagi, membawakan puisi-puisi yang telah dikirim teman-teman beberapa tahun yang lalu, barangkali udah lama ya, di grup Facebook saya, Yantos RW Witis Community ya. Atau teman-teman yang ingin mengirimkan, silahkan kirimkan ke komen YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum.